Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Kartika Nur Utami, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran materi kimia, yaitu materi senyawa hidrokarbon. Sebelum saya akan membahas tentang senyawa hidrokarbon, saya akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar gas LPG. Gas LPG sering kita lihat dan sering kita gunakan untuk bahan bakar memasak. Nah, tapi apakah kita tahu apa sebenarnya yang terkandung di dalam gas LPG sehingga dapat kita gunakan untuk memasak? Nah, LPG merupakan bahan bakar gas cair yang mengandung campuran gas hidrogen mudah terbakar yang komponennya adalah propana dan butana, dan sedikit mengandung hidrokarbon ringan lain jumlah kecil seperti etana dan pentana. Nah, jadi gas LPG ini merupakan contoh kandungan senyawa hidrokarbon yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti pada gas LPG. Jadi, untuk lebih lanjutnya silahkan lihat video pembelajaran berikut ini. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan juga hidrogen. Sebelum membahas lebih lanjut tentang senyawa hidrokarbon, saya akan membahas tentang kekasan atom karbon. Yang pertama, kita tahu bahwa atom karbon memiliki 6 nomor atom. Jadi, jika kita konfigurasikan ke dalam elektron, berarti konfigurasinya adalah 2 dan 4. Jadi, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, tapi jika ingin stabil, maka kita harus menangkap 4 elektron, karena untuk mencapai oktet. Di sini, atom karbon harus berikatan dengan 4 ikatan dari atom lain, agar dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, di sini ada jumlah ikatan. Jumlah ikatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jumlah ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Ikatan yang pertama yaitu ikatan tunggal. Dilihat dari jumlah ikatannya, senyawa karbon ada yang ikatannya tunggal, itu artinya 1. 1C akan berikatan dengan 4 atom lainnya. Sisanya, kalau senyawa hidrokarbon bereaksi berikatan dengan hidrogen. Ikatan tunggal artinya semuanya tunggal atau 1, seperti pada contoh ini. Selanjutnya, ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 bisa berjumlah lebih dari 1. Seperti pada contoh di sini, ikatan rangkap 2 hanya ada 1, tapi jika lebih bisa. Selanjutnya yaitu ikatan rangkap 3. Ini adalah contoh ikatan rangkap 3. Rangkap 3-nya hanya 1. Nah, itu kekasan atom karbon berdasarkan ikatannya. Selanjutnya, kekasan atom karbon yang kedua yaitu bentuk rantai. Bentuk rantai dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rantai terbuka. Dan yang kedua, rantai tertutup. Yang pertama, rantai terbuka atau biasa disebut alifatik. Rantai bersifat terbuka ini ada ujung antara karbonnya, tidak saling menyambung. Contohnya seperti ini. Ujungnya CH3 dan juga CH3. Yang kedua yaitu rantai tertutup atau biasa disebut siklik. Tidak ada ujung atau saling menyambung, seperti pada contoh di sini. Kekasan atom karbon yang ketiga yaitu berdasarkan kedudukannya. Yang pertama yaitu C primer. C primer adalah atom C berikatan pada satu atom C lainnya. Untuk yang kedua, C sekunder. Atom C berikatan pada 2 atom C lainnya. Yang ketiga, tersier. Atom C berikatan dengan 3 atom C lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu
kuartener. Atom C berikatan pada 4 atom lainnya. Di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Kita di sini yang pertama akan mencari terlebih dahulu C primer. Nah, C primer itu hanya berikatan pada satu atom C lainnya. Berarti C di sini hanya menempel pada C yang hanya menempel pada satu C. Nah, untuk lebih mudahnya, berarti kan sisanya berikatan dengan H, atau bisa kita sebut menjadi C primer itu hanya adalah 3. Jadi di sini C hanya menempel pada satu C dan sisanya ada berikatan dengan H, jumlahnya 3. Di sini juga sama. Karena ini C-nya hanya berikatan dengan yang di atas. Ini juga sama. Dan ini juga. Berarti bisa kita katakan C primer itu CH3. Selanjutnya kita akan mencari C sekunder. C sekunder itu berikatan pada 2 atom C lainnya. Nah, di sini ini adalah yang sekunder. Karena C yang di sini berikatan dengan 2 C yang lainnya dan sisa hanya itu 2. Jadi di sini bisa kita katakan C sekunder itu adalah CH2 karena sisanya berikatan dengan hanya 2. Untuk selanjutnya yaitu C tersier. Nah, C tersier ini kan berikatan pada 3 atom C lainnya. Berarti di sini yaitu CH3 karena dia menempel pada 3 atom C lainnya dan yang tersisa hanya 1 hidrogen. Nah, jadi di sini bisa kita tulis bahwa C tersier itu adalah CH. Nah, selanjutnya yaitu C kuartener. Nah, C kuartener di sini berikatan dengan 4 atom C lainnya. Jadi di sini 4 atom C lainnya. Karena berikatan dengan 4 atom C dan tidak ada H yang tersisa, jadi bisa kita tulis di sini adalah C. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kekhasan atom karbon. Sekarang kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur C dan hidrogen atau karbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh ini artinya penuh, yaitu penuh dengan hidrogen atau hidrogennya banyak. Sedangkan ikatan tak jenuh ini hidrogennya hanya sedikit atau tidak penuh. Nah, yang termasuk ikatan jenuh dalam senyawa hidrogen yaitu kelompok alkana. Sedangkan ikatan tak jenuh itu ada 2 kelompok yang termasuk ikatan tak jenuh yaitu alkena dan alkuna. Sekarang kita akan membahas tentang alkana. Nah, alkana mempunyai rumus
Cn H2n plus 2. Yang pertama yaitu berarti kan C1. Tidak perlu kita tulis satunya. Berarti H4. Karena kan rumusnya Cn H2n plus 1. Berarti C. C-nya kan 1, hanya 2. 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah 2. 2 ditambah 2, hasilnya 4. Maka di sini rumus molekulnya CH4 dan namanya adalah metana. Nah, untuk C yang kedua berarti C2H6. Karena hanya 2 ditambah dengan N-nya dikali dengan N-nya 2, berarti kan 4. 4 ditambah 2, hasilnya 6. Berarti C2H6 namanya adalah etana. Selanjutnya C yang ketiga. Hanya 8. Karena hanya 2 dikali dengan 3, 6 ditambah dengan 2. Jadi hanya 8, C-nya 3 atau C3H8 yaitu propana. Nah, selanjutnya berarti tinggal kita tulis C4, H10, butana, C5, H12, pentana, C6, H14, heksana, C7, H16, heptana, C8, H18, oktana, C9, H20, nonana, C10, H22, dekana. Karena ini adalah alkana, maka namanya diberi akhiran ana. Jadi CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Untuk kita memberi nama pada senyawa hidrokarbon dengan mudah, kita harus menghafal rumus dari alkana dan juga rumus molekul dan namanya, agar kita lebih mudah jika mendapat soal tentang alkana. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama alkana berdasarkan IUPAC. Nah, tadi kan kita sudah membahas rumus dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, tata nama yang untuk penamaan senyawa alkana, yang pertama yaitu kita harus mencari atau mengetahui rantai C terpanjang atau rantai utama. Jika ada yang sama, kita harus memilih cabang terbanyak atau yang terkecil. Dan yang kedua kita harus menentukan cabang atau alkil. Tata nama yang kedua tadi kan cabang atau alkil. Nah, rumus dari alkil ini CnH2n plus 1. Jadi rumus molekulnya
CH3. Karena C-nya 1, hanya 2 dikali 1 tetap 2 ditambah 1 adalah 3, berarti CH3 namanya adalah metil. Selanjutnya C2H5 etil. C3H7 propil. C4H9 butil. C5H11 pentil. C6H13 heksil. C7H15 heptil. C8H17 oktil. C9H19 nonil. Sedangkan C10H21 dekil. Karena cabang itu adalah alkil, maka namanya diberi akhiran il. Jadi CH3 rumus molekulnya namanya adalah metil, C2H5 etil, C3H7 propil, C4H9 butil, C5H11 pentil, C6H13 heptil, C7H15 oktil, C7H15 heptil, C8H17 oktil, C9H19 nonil, C10H21 adalah dekil. Selanjutnya yang ketiga itu penomoran. Melihat dari gugus alkil mendapatkan nomor yang kecil. Yang keempat yaitu alkil sama atau lebih dari 1. Jika lebih dari 1 maka 2 itu sama dengan di, 3 itu tri, dan 4 itu tetra, dan seterusnya. Nah, yang kelima, jika ada lebih dari 1 jenis alkil ditulis sesuai abjad. Penulisan nama pada alkana yaitu caranya adalah yang pertama posisi ditambah nama alkil, kemudian ditambah rantai utama. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama alkena. Sekarang kita akan membahas tentang tata nama alkena, tapi kita harus mengetahui rumus dan deret homolognya terlebih dahulu. Rumus dari alkena adalah CnH2n. Pada alkena diawali dengan C2H4. Di sini C-nya 2, hanya 2. 2 dikali 2 adalah 4, maka namanya adalah etena. Selanjutnya C3H6, karena hanya 2 dikali 3, 6, namanya adalah propena. C4H8 butena. C5H10
pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, C10H20 dekena. Jadi ini adalah deret homolog dari alkena. Yang pertama yaitu C2H4 etena, C3H6 propena, C4H8 butena, C5H10 pentana, pentena, C6H12 heksena, C7H14 heptena, C8H16 oktena, C9H18 nonena, C10H20 dekena. Karena alkena jadi namanya diakhiri dengan ena. Aturan tata nama pada alkena hampir sama dengan alkana, namun pada alkena rantai terpanjang yang kita cari bukan rantai utama tapi rantai yang memiliki ikatan rangkap 2. Dan untuk penomorannya, ikatan rangkap nomor terkecil. Yang ketiga, penulisan cabang atau alkil sama dengan alkana. Untuk yang keempat atau penamaannya, posisi ditambah nama alkil, ditambah posisi ikatan rangkap, dan nama alkena. Yang ketiga yaitu tata nama untuk alkuna. Rumus dari alkuna adalah Cn H2n min 2. C yang pertama yaitu C2H2. Di sini hanya 2, sedangkan N-nya 2. 2 dikali 2, 4 dikurang 2, maka jadinya C2H2, namanya adalah etuna. Selanjutnya yaitu C3H4, C-nya 3 dikali 2, 6 dikurang 2 jadi hanya 4, berarti propuna. Berarti C4H6 butuna. C5H8 pentuna. C6H10 heksuna. C7H12 heptuna. C8H14 oktuna. C9H16 nonuna. Sedangkan C10H18 dekuna. Untuk tata nama pada alkuna, karena rumus dari alkuna adalah CnH2n-2, yang pertama yaitu rantai terpanjang atau ikatan rangkap 3, penomoran ikatan rangkap nomor terkecil. Sedangkan untuk penulisan cabang atau alkil sama dengan alkana. Dan yang keempat yaitu posisi ditambah nama alkil, ditambah posisi ikatan rangkap, ditambah nama alkuna. Sekarang kita akan membahas contoh soal agar teman-teman lebih paham pada materi senyawa hidrokarbon pada tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Di sini saya akan memberikan soal latihan. Yang pertama,
penyelesaiannya, di sini kita lihat apakah terdapat ikatan rangkap atau tidak. Nah, kita tentukan rantai utama atau rantai terpanjang dulu karena tidak ada rangkap. Jadi bisa kita mulai dengan dari sini, berarti rantai terpanjangnya lurus karena cabang tidak sampai ke bawah. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah rantai utama atau rantai terpanjang. Nah, di nomor yang ketiga ini terdapat cabang, yaitu cabang kan yaitu alkil. Ternyata di nomor 4 juga terdapat cabang. Nah, pada alkil tadi CH3 adalah metil. Ini juga metil. Jadi, penamaannya yaitu kita tuliskan posisi atau nomor, yaitu nomor cabangnya, baru setelah itu rantai utama atau rantai terpanjangnya. Jadi di sini di nomor 3 ini adalah metil, dan ternyata di nomor 4 juga metil. Jadi di sini namanya kita tuliskan dulu nomornya. Yang pertama yaitu nomor 3,4. Karena di sini metilnya 2, kalau lebih dari 1 itu 2, maka jadinya dimetil karena lebih dari 1. Nah, untuk rantai utama atau rantai terpanjangnya ini kan 6. C6 berarti C6H14, yaitu namanya adalah heksana. Nah, ini jadi jawaban untuk nomor 1, 3,4 dimetil heksana. Karena cabangnya di nomor 3 dan 4 dan metilnya ada 2, jadi 3,4 dimetil, dan rantai utama atau rantai terpanjangnya 6 adalah C6 adalah heksana. Sekarang soal yang kedua. Nah, ini adalah soalnya. Penyelesaiannya bagaimana? Di sini kita hitung dulu rantai utama atau rantai terpanjang karena tidak ada rangkap. Kita mulai dari sini karena lebih dekat dengan cabang. Berarti jadi rantai utamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini rantai utama atau rantai terpanjang. Nah, ternyata di sini ada alkil atau cabang. Nah, ini metil. Karena C-nya 1 atau CH3 metil. Dan ini C2H5 ini adalah etil. Bisa kita tuliskan juga dengan CH2CH3. Tapi untuk lebih mudahnya bisa kita tulis langsung, yaitu C2H5 etil.
Nah, menentukan namanya, di sini ada cabang di nomor 3, berarti kita tulis, dan di sini ada cabang juga di nomor 4. Berarti karena cabangnya lebih dari 1 atau ada 2, berarti kita urutkan sesuai abjad. Berarti di sini kita tulis etil dulu. Berarti nomor dari etil kan 4 etil. Selanjutnya ada cabang lagi di nomor 3, berarti kita tulis lagi 3 metil. Ini sesuai abjad, bukan sesuai nomor. Dan di sini rantai utamanya adalah 7, berarti C7 H16 adalah heptana. Nah, ini jadi hasilnya yaitu 4 etil 3 metil heptana. Selanjutnya, soal yang ketiga. Kita beri nomor terlebih dahulu dari sini, berarti karena ini lebih dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini ada cabang atau alkil, yaitu etil. Di sini juga sama, terdapat etil. Berarti kita tulis di sini 4,5, karena di sini cabangnya terletak pada nomor 4 dan 5, berarti 4,5, karena alkil atau cabangnya 2, berarti dietil. Nah, ternyata di sini rangkapnya juga 2. Karena rangkapnya 2, berarti rantai lurusnya atau rantai terpanjangnya kan adalah 8, yaitu oktana. Tapi karena ada rangkap 2, berarti bukan alkana tapi alkena, jadi oktadiena. Karena mengapa oktadiena? Karena terdapat 2 rangkap. Ikatan rangkap 2 adalah alkena. Nah, di sini ikatan rangkap 2-nya ada 2, berarti kita tulis di sini oktadiena, karena di sini adalah 2 dan ena adalah alkena. Berarti soal ini termasuk soal alkena. Selanjutnya soal yang keempat. Karena tidak ada cabang, berarti langsung di sini kita tuliskan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama saja. Karena di sini ada rangkap 3, berarti ini termasuk alkuna.
Nah, kita tuliskan nomornya terlebih dahulu atau posisinya. Posisinya di nomor 2 berarti kita tulis dulu 2, dan juga rangkapnya ada di nomor 4 juga berarti 2,4. Karena ini C-nya ada 6, berarti C6 kan adalah heksa. Nah, heksa karena termasuk alkuna dan rangkapnya ada 2, berarti kita menuliskan namanya adalah heksadikuna. Karena rangkapnya ada 2 berarti di, dan karena terdapat rangkap 3 jadi alkuna. Tadi kita sudah membahas tentang contoh soal. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih paham pada materi senyawa hidrokarbon. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.